Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa majdihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhawati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula di tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi ini kita dapat berkumpul dengan tujuan yang mulia, yaitu talabatul ilm, di mana menuntut ilmu adalah suatu ibadah, amalan salih yang apabila seseorang melakukannya karena Allah Jalla fi'ula, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mereka tatkala menuntut ilmu dia niatkan agar disebut sebagai seorang yang alim, maka mereka adalah orang-orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Jalla fi'ula. Sehingga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathun awwal unasin yuqda alaihi yaumil qiyamah." Bahwa ada orang-orang yang mereka akan dihisab pada hari kiamat. Dan disebutkan di dalam hadis tersebut, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Quran. Seseorang yang dia belajar ilmu dan juga mengajarkannya, dan bahkan dia membaca Al-Quran. Tetapi tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dia mengatakan bahwa dia melakukan itu semuanya karena Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Walakin liyuqal, akan tetapi engkau mempelajari ilmu agar dianggap sebagai seorang yang alim. Engkau membaca Al-Quran agar disebut sebagai seorang yang qari. Faqad yuqal, dan sungguh engkau telah disebut-sebut demikian. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita luruskan niat kita di dalam menuntut ilmu ini. Jangan sampai kemudian masuk di dalamnya niat-niat yang tidak baik. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibuna wa syafi'una alaihi salatu wassalam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah beliau. Kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana dengan kita berpegang teguh dengan keduanya, maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ahadithul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, di mana bab yang akan kita bahas
pada pagi hari ini biidznillah jalla fi'ula adalah salah satu akhlak yang mulia yang para ulama mereka mengatakan hadza huwa ad-dinu kulluh, inilah seluruh agama, wa hisalul khair, dan bagian dari kebaikan, di mana ketika seseorang dapat menguasai dirinya, di mana seseorang tidak mudah untuk marah kepada orang lain. Maka beliau memberikan judul pada bab ini, yaitu beliau mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Kiranya berapa kali di dalam sehari kita marah-marah? Baik marah kepada anak kita, baik marah kepada pasangan kita, baik marah yang itu mungkin tanpa sebab. Apalagi kita marah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dinul Islam berusaha untuk memberikan arahan-arahan, yang mana seluruh arahan-arahan tersebut hakikatnya untuk menjadikan seseorang agar tidak melakukan suatu perkara yang ternyata di kemudian hari dia akan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Yang tujuannya syariat memberikan taujihat, memberikan arahan-arahan agar mereka selamat, agar mereka tidak merasa menyesal setelahnya. Oleh karenanya salah satu akhlak yang mulia, yang bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat wahai Rasulullah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraran, dan ternyata orang tersebut minta lagi, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat." Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama, "La taghdab, janganlah engkau marah." Kalau kita lihat hadis yang mulia ini, ada seseorang dari para sahabat yang mereka mengatakan, "Fafakkartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqal fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah." Ketika para sahabat mendengarkan wasiat atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan la taghdab, janganlah engkau marah, maka kemudian sahabat tersebut berkata, "Fafakkartu," dan aku berfikir. Hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah, ternyata sifat marah ini mengumpulkan seluruh perbuatan-perbuatan buruk. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis bahwa khamar adalah ummul khaba'ith, induknya keburukan-keburukan, maka marah ini mengumpulkan seluruh keburukan-keburukan yang ada. Sehingga tak heran tatkala kita melihat orang-orang yang mereka marah, akhirnya mereka menzalimi saudaranya,
Mereka berkata yang buruk kepada saudaranya. Mereka mencaci maki kepada saudaranya. Mereka bahkan mencela orang tua dari orang tersebut, atau melakukan keburukan-keburukan yang lainnya, yang ini disebabkan karena seseorang dalam kondisi marah. Oleh karenanya, orang yang marah, apalagi marahnya adalah marah yang bisa dikatakan sampai dia tidak bisa berpikir lagi, sehingga dikatakan annal ghadab awwaluhu junun wa nihayatuhun nadam, bahwa marah ini awalnya menjadikan seseorang seperti orang yang gila, sedangkan tatkala sudah selesai menjadikan seseorang menyesal. Maka dikatakan apa tadi? Awwaluhu junun wa nihayatuhun nadam. Ketika seorang melakukan atau marah, maka dia seperti orang gila. Orang gila dia mengatakan apapun yang bahkan dia tidak berpikir terlebih dahulu. Karena kalau berpikir mungkin dia nggak marah. Karena dia memiliki jiwanya, dia dapat menguasai jiwanya, sehingga dia tidak seperti orang yang gila. Ngomong sana, ngomong sini, dan dia nggak tahu apa yang diomongkan. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan, wa qaulus sahabi fa fakartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah yufidu, bahwa perkataan atau riwayat yang tadi menyebutkan ada seorang sahabat yang berpikir bahwa sifat marah itu mengumpulkan seluruh keburukan-keburukan, yufidu annal ghadab, memberikan faidah bahwa sifat marah itu jima'us syarr, yaitu apa? Jima'us syarr, mengumpulkan seluruh keburukan-keburukan. Qala Ja'far bin Muhammad al-ghadabu miftahu kulli syarr. Ja'far bin Muhammad beliau juga menyebutkan bahwa sifat marah ini miftah, kunci dari seluruh keburukan-keburukan. Wa qila li Ibn al-Mubarak, dan juga dikatakan kepada al-Imam Ibnu Mubarak, ijma' lana husnal khuluq fi kalimatin. Beliau ketika ditanya, ini Ibnu Mubarak, sebutkan kepada kami perkara atau kalimat yang di sana terkumpul kebaikan-kebaikan dari akhlak mulia. Maka beliau mengatakan tarkul ghadab, meninggalkan perkara atau meninggalkan sifat marah. Kita lihat jemaah sekalian, ketika anak kita, bahkan kalau kita timbang, dia tidak melakukan perkara yang melanggar syariat, dia tidak melakukan perbuatan maksiat, tetapi terkadang amarah yang begitu besarnya keluar daripada diri kita karena dia melakukan sesuatu yang tidak kita sukai atau tidak sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita marah-marah. Yang ketika dia main HP contohnya, kita marah-marah. Dari tadi main HP, nggak melakukan ini, nggak belajar, dan seterusnya. Begitu pula ketika bertemu dengan pasangannya, istri kepada suami, nggak kerja-kerja, mainannya cuma tidur di rumah dan juga dan lain sebagainya. Atau sukanya mancing, lupa sama keluarga dan seterusnya. Padahal kalau boleh di persentase, mungkin selama 1 pekan dia cuma mancingnya 2 jam contohnya. Sisanya apa? Untuk bekerja. Dan marah-marah gitu karena melihat kondisi tersebut.
Begitu pula suami marah kepada istrinya karena sebab apa? Karena sebab mungkin belum menyiapkan makanan atau belum menyetrikakan baju atau yang lain sebagainya. Perkara yang remeh sehingga kemudian kita marah. Oleh karenanya syariat Islam berusaha atau memberikan wasiat kepada kita agar kita menjauhi sifat pemarah ini. Karena kalau sifat pemarah kemudian dibiarkan, akhirnya dia akan terbiasa untuk memiliki sifat marah. Melihat santrinya melakukan perkara yang tidak benar atau melanggar peraturan, langsung kita marah. Dan betul ketika kita mengatakan bahwa awwaluha junun, sifat marah ini yang pertama-tama menjadikan seorang gila, sehingga dia tidak bisa membedakan apakah yang dilanggar itu perkara yang diharamkan oleh syariat atau ternyata hanya perkara yang tidak dilarang oleh syariat. Ataukah ternyata level dari apa yang telah dia lakukan ternyata bukan perkara yang besar. Sehingga seseorang tatkala melihat ada orang lain meninggalkan sholat, tidak puasa, ya, atau terlambat bangun untuk sholat, dia marah, memberikan hukuman dan seterusnya. Tetapi tatkala ada seseorang yang melakukan kesyirikan, dia seakan-akan diam dan tidak memiliki respon sama sekali. Padahal kita tahu bahwa dosa yang paling besar adalah seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal tersebut terjadi? Maka kita sampaikan di awal, karena sebab sifat marah inilah sehingga seseorang tidak dapat berpikir secara jernih. Nah, kemudian ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau Syekh mengatakan, qala ahlul ilm, berkata para ulama, wa hadha yatadammanu al-wasiyah bi amrayn 'azimain la budda minhuma, bahwa wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la taghdab mengandung dua wasiat yang besar. Yang pertama bahwa ayyudarribal muslimu nafsahu 'ala al-akhlaqil fadilah. Hadis ini atau wasiat ini menunjukkan kepada kita agar seseorang melatih dirinya untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi akhlak adalah sesuatu yang perlu untuk dilatih. Betul bahwa akhlak adalah minnatu minallahi subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah tidak akan memberikan kepada mereka yang tidak berusaha. Sehingga dikatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya seseorang itu dapat memiliki ilmu dengan dia belajar, dan dia dapat memiliki kesabaran tatkala dia berlatih kesabaran. Dan kalau kita tahu bahwa akhlak adalah sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya, maka kita harus minta kepada siapa? Kepada Allah Jalla fi'ula. Sehingga di dalam riwayat dikatakan innallaha qassama al-akhlaq kama qassama al-arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi akhlak seperti halnya Allah membagi-bagi rezeki. Maka minta kepada Allah Jalla fi'ula. Kita pengen agar kita memiliki sifat penyabar, minta kepada Allah. Kalau kita pengen untuk memiliki akhlak dermawan atau akhlak al-basasah, suka tersenyum kepada saudara kita, idkhalus surur, bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka minta kepada Allah Jalla fi'ula, dengan tak lupa kita berusaha untuk meraih atau mendapatkan akhlak mulia tersebut. Nah, dan beliau menyebutkan seperti apa seseorang berusaha untuk melatih dirinya, ya, dengan seseorang melatih kesabaran, kemudian melatih al-anah,
kehati-hatian, tidak tergesa-gesa, jauh dari sifat tergesa-gesa, dan akhlak-akhlak yang lainnya yang itu tatkala seseorang melatihnya maka dia akan mendapatkan akhlak yang mulia ini. Kemudian yang kedua adalah beliau katakan perkara yang pertama tadi bahwa seseorang harus melatih dirinya untuk memiliki akhlak yang mulia, dan yang kedua adalah annahu 'inda wuqu'il ghadabi 'alal insan ay yamlika nafsahu. Dan kalau seandainya seseorang sudah dikuasai oleh marah, sifat marah, maka dia berusaha untuk menenangkan jiwanya. Dia berusaha untuk mengkondisikan jiwanya. Kalau tadi berarti sebelum seseorang terjatuh pada sifat marah, dia berlatih. Maka yang kedua, ketika sudah terjatuh atau dalam kondisi marah, dia berusaha untuk memiliki atau menguasai dirinya. Fala yandafi waqta ghadabihi ila qaulin la yuhmad. Beliau katakan, jangan sampai ketika seorang marah kemudian dia ikuti hawa nafsu tersebut sehingga dia mengatakan perkataan yang tidak terpuji, perkataan kotor, atau bahasa kita misuh, Pak, ya. Hewan-hewan yang ada di kebun binatang di list satu persatu, atau melakukan perbuatan yang tidak pantas. Seperti apa? Memukul contohnya, menendang saudaranya, atau bahkan sampai pada membunuh saudaranya, wal'iyadu billah. Dan kalau kita lihat berita-berita, banyak sekali yang kalau kita baca lucu-lucu. Salah satunya adalah karena sebab tidak jadi dinikahi, akhirnya membunuh pasangannya, atau karena sebab walaupun sekali lagi kita katakan pacaran adalah perkara yang haram dan tidak dibenarkan, tetapi karena sebab seseorang pacaran kemudian cemburu kepada pacarnya tersebut, yang akhirnya kemaluannya dipotong dan lain sebagainya. Dan itu semuanya karena sebab sifat marah. Sekali lagi, kita tidak membenarkan perbuatan atau pacaran. Nah, kemudian beliau mengatakan, qala al-Hafidz Ibnu Rajab, berkata Imam Hafidz Ibnu Rajab, beliau mengatakan, faqauluhu alaihi salatu wassalam, liman istafahu la taghdab yahtamilu amrayn. Bahwa Imam Hafidz Ibnu Rajab juga menjelaskan hadis yang tadi disebutkan di awal mengandung dua perkara. Yang pertama, ayyakuna muraduhul amra bil asbab allati tujibu husnul khuluq. Ini sama seperti yang disebutkan oleh Syekh, yaitu apa? Harus mencari sebab. Bagaimana agar seseorang itu tidak jatuh pada sifat pemarah. Maka dia harus menjauhi hal-hal yang dapat menjadikan dirinya marah. Kalau ternyata seandainya dia marah karena sebab kotor, maka dia berusaha untuk membersihkan. Tidak perlu untuk menunggu orang lain membersihkan atau siapapun membersihkan, maka dia berusaha untuk mengambil sebab tersebut secara pribadi. Kalau dia tidak suka kondisi rumahnya tidak rapi, maka dia berusaha untuk merapikan rumahnya. Coba kita mengingat kembali ketika seseorang sebelum memiliki pasangan, dia bisa melakukan untuk membersihkan bajunya sendiri, untuk bisa mencuci alat makannya sendiri, untuk bisa merapikan rumahnya sendiri, untuk bisa menyapu sendiri. Maka disitulah kita berusaha untuk mengambil sebab
agar kita tidak jatuh kepada sifat pemarah. Kemudian yang kedua beliau katakan ayyakunal murad, bahwa yang dimaksud wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam la taghdab la ta'mal bimuqtadal ghadab idza hasala lak, yaitu jangan melakukan perkara yang itu diinginkan hawa nafsu tatkala dia dalam kondisi marah. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-154, Allah Subhanahu wa taala berfirman walamma sakata an Musa al-ghadab, tatkala mereda amarah dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kita jadikan tidak malah mengikuti hawa nafsu kita, tetapi bagaimana kita meredakan amarah yang ada pada diri kita. Nah, dan ini adalah sifat seorang mukmin, yaitu apa? Mereka berusaha untuk menahan amarah. Sehingga disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang berusaha untuk menahan amarahnya, dan mereka yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berarti ketika kita menahan amarah kita, ketika kita memaafkan perbuatan mereka yang itu dapat memicu amarah kita, kemudian kita maafkan, maka kita menjadi orang-orang yang telah berbuat ihsan. Dan orang yang berbuat ihsan, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. Kita sekarang sibuk untuk mendapatkan cinta manusia, tetapi kita lupa untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah katakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Sehingga apapun yang kita inginkan, Allah ridha, Allah suka. Bagi siapa? Mereka yang sudah dicintai oleh Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka orang yang disebutkan di dalam sebuah azhar, orang yang sudah jatuh pada sifat marah, atau orang yang dalam kondisi marah, hendaknya dia berta'awud minasyaitonir rajim. Dia berlindung dari syaitan rajim. Kenapa? Karena syaitan dalam posisi tersebut sedang senang-senangnya untuk menghasut seorang hamba. Coba kita lihat jamaah sekalian. Kapan iblis memberikan mahkota, memberikan peringkat yang terbaik bagi syaitan yang dapat memberikan was-was kepada manusia, memberikan godaan kepada manusia, dan bahkan bebas tugaskan, nggak perlu lagi untuk bekerja, yaitu tatkala mereka mampu untuk memisahkan antara dua orang. Loh, memisahkan antara dua orang ini apakah kemudian tanpa sebab? Tidak, semuanya ada sebabnya. Sehingga ketika seseorang berusaha memaafkan apa yang dilakukan oleh pasangannya, tatkala dia memaklumi, tatkala dia tidak menjadikan besar permasalahan yang ada, dan dia berusaha untuk meredam permasalahan yang ada, marah yang dia ingin keluarkan, atau bahasa orang Jawa ya pengen diuntap, tetapi dia tidak lakukan, maka dia akan menjaga keluarga tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika dia mengikuti hawa nafsunya, dia marah, dalam kondisi marah akhirnya terucapkan kalimat talak, kemudian terjadilah perceraian antara keduanya, maka inilah yang diinginkan oleh syaitan. Sehingga di dalam sebuah riwayat dari Sulaiman ibn Surat radhiyallahu anhu qala istabba rajulani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam
faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafaqa wajhuhu wa taghayyar. Bahwa ada dua orang yang dia saling mencaci antara satu dengan yang lain, dan mereka melakukan itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena saking marahnya. Fashtadda ghadabuhu, akhirnya kemarahannya memuncak, hatta intafakha wajhuhu, sampai memerah wajahnya, wa taghayyar, dan berubah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inni la a'lamu kalimatan, sesungguhnya aku tidak tahu ada satu kalimat, law qalaha, apabila dia mengatakannya, la dhahaba anhu alladhi yajidu, maka akan menghilangkan apa yang sekarang ini dia rasakan. Fantalaqa ilaihi ar-rajul, maka orang tersebut, ada seseorang yang pergi kepada dua orang tadi, mengabarkan atas apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Hendaknya engkau ta'awud, meminta perlindungan dari syaitanir rajim. Maka kemudian salah satu dari mereka mengatakan, atara bi ba'sun, emangnya aku melakukan kesalahan? Amajnunun ana, apakah aku gila? Idhab, pergi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fihi anna al-ghadab fi ghairi Allah taala min nazghi syaitan, bahwa seseorang yang marah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, berarti ada marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperbolehkan kapan? Ketika seseorang melakukan perkara yang Allah haramkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang tidak pernah marah. Ada orang yang menyakiti beliau enggak pernah marah. Dan ini pernah kita bahas dalam bab al-'afwu 'anil nas, memaafkan dari perbuatan manusia. Dan juga dikatakan di sana bahwa marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala seseorang mencela agama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang melampaui batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itu dicontoh oleh sahabat yang mulia, Ali ibn Abi Thalib. Ketika beliau dalam kondisi perang saja, ada orang yang meludahi beliau, maka beliau tidak jadi untuk menghunuskan pedang kepada orang tersebut. Kenapa? Karena beliau khawatir marahnya dia, amarahnya dia untuk membunuh musuhnya bukan disebabkan amarah dia karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi amarah dia disebabkan perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh musuhnya. Wahai subhanallah. Kalau kita marahnya karena apa? Marah karena perkara duniawi. Marah karena perkara yang mungkin tidak jelas, sehingga marah sana marah sini, ya, membanting apapun yang ada di depannya, melemparkan apa yang ada di depannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan kalimat yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, tatkala kita dalam kondisi marah, maka kita harus ta'awud minasyaitonir rajim. Nah, kemudian Imam Nawawi melanjutkan, wa annahu yanbaghi li sahibil ghadab ay yasta'ida fayaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu sababun li zawalil ghadab. Maka orang yang dalam kondisi marah hendaknya dia ta'awud dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari syaitanir rajim, wa annahu, dan hal ini adalah sababun li zawalil ghadab, yang dapat menghilangkan amarah yang ada pada diri. Kita jarang ya, ketika kita marah ya malah kita
menganggap bahwa kita nggak melakukan kesalahan, kita dalam posisi benar. Tidak. Walaupun dalam kondisi benar dan kita dalam kondisi marah, kita diperintahkan untuk membaca ta'awud. Nah, kemudian Imam Nawawi melanjutkan, adapun perkataan orang tadi, sahabat tadi, ketika diminta atau diberikan nasihat agar ta'awud, kemudian dia mengatakan, amajnunun ana, emangnya aku gila? Afihi ba'sun aw alayya ba'sun, emangnya aku melakukan kesalahan? Maka beliau mengatakan, orang tersebut bisa jadi karena ketidakfahaman akan agama, dan bisa jadi karena sifat marahnya atau amarahnya sedang dalam kondisi yang begitu besar, atau sedang puncak-puncaknya di dalam amarah, sehingga dia tidak merasa bahwa apa yang telah dia lakukan adalah perbuatan yang buruk. Nah, nah, ahibati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bismillah. Berikutnya, ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada hadis yang lainnya yang beliau bawakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Muttafaqun alaih. Seseorang terkadang ketika dia dalam kondisi marah. Kenapa dia bisa marah? Karena dia merasa bahwa dirinya mampu. Dia merasa bahwa dirinya kuat. Sehingga di dalam kitab Fiqhul Akhlaq wal Muamalat yang ditulis oleh Syekh Mustafa Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Idza ghadibta taghdab lillah." Apabila engkau marah, maka marahlah karena Allah. Bukan karena antum tidak bisa untuk marah. Bukan karena sebab tidak ada caranya kecuali harus sabar, bukan. Tetapi bersabar, tetapi marah hendaknya engkau lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang terkadang marah, dia merasa bahwa dirinya mampu untuk melawan orang yang telah berbuat buruk kepada dirinya. Dia bisa atau memiliki kedudukan yang itu berada di atas orang yang telah salah melakukan apa yang telah dia inginkan. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa syadidu bis-sur'ah." Bahwa seseorang dikatakan dia itu kuat bukan karena dia mampu untuk berbulan. Innama syadid, akan tetapi kekuatan itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seorang dikatakan bahwa dirinya kuat tatkala dia memiliki jiwanya, tatkala dia marah. Maka kita bisa lihat seorang guru marah kepada santrinya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang lebih tua. Ketika dia marah kepada adiknya, dia merasa bahwa saya adalah kakaknya. Kapan dia marah kepada anaknya? Tatkala dia merasa bahwa saya adalah orang tuanya. Tetapi tidak demikian, ma'asyiral ahibbah. Rasulullah SAW belum mengatakan, "Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yaitu tatkala dia memiliki jiwanya. Dia dapat mengatur jiwanya. Maka inilah yang dikatakan sebagai seorang yang yamliku nafsahu, yang dikatakan sebagai orang yang kuat, orang yang syadid. Nah, kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal,
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min jur'atin a'zamu ajran 'inda Allah min jur'ati ghaidin qadamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah." Bahwa tidak ada tegukan yang lebih mulia dari pahala yang itu dari Allah Subhanahu wa taala kecuali pahala yang dia dapatkan karena sebab dia memiliki jiwanya atau menahan amarahnya dan dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan itu semuanya bukan dianggap sebagai orang yang penyabar, bukan. Dia melakukan itu semuanya bukan karena sebab tidak ada cara kecuali jalur sabar, enggak. Tetapi dia bersabar karena memang dia mampu untuk menahan amarahnya dan dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah sekalian, melatih jiwa kita, menahan amarah kita, ini perlu latihan. Bukan berarti kemudian kita membuat situasi agar kita marah, bukan. Ya. Tetapi kita berusaha sejauh mungkin untuk menghilangkan sebab-sebab kita marah. Loh, kenapa melakukan itu? Membuat situasi marah untuk latihan, Ustaz? Enggak, ini enggak benar. Dikit-dikit marah biar bisa melatih jiwanya agar bisa mengkondisikan ketika dia marah, enggak. Ini enggak benar. Tapi bagaimana tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, seseorang berusaha sejauh mungkin untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menjadikan dirinya marah. Nah, kemudian dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita semuanya dengan dua perkara yang agung. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan lisan, dan yang kedua adalah berkaitan dengan anggota badan. Maksudnya apa yang berkaitan dengan lisan? Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Itu cara bagaimana kita untuk tidak terjerumus atau tidak terus-terusan dalam kondisi marah. Yang pertama yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang ini berkaitan dengan lisan apa? Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang dalam kondisi marah, jaga lisannya, diam. Tujuannya apa? Agar tidak mengatakan perkataan yang buruk, agar tidak mengatakan perkataan yang ternyata bukan malah mematikan keadaan yang yang dia rasakan atau sedang marah-marah, tetapi malah semakin membakar kalau seseorang membuka mulutnya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyaskut, hendaknya dia diam. Nah, kemudian yang berkaitan dengan anggota badannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba 'anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza ghadiba ahadukum," apabila salah satu di antara kalian marah, wa huwa qa'imun, sedangkan dia dalam kondisi berdiri, falyajlis, maka hendaknya dia duduk. Karena kalau berdiri dia bisa gerak sana gerak sini, maka Rasul mengatakan duduk. Fa in dhahaba 'anhu al-ghadab, kalau seandainya amarah yang dia miliki sudah pergi, alhamdulillah. Wa illa falyattaji,
Kalau ternyata masih belum berubah, dia masih marah, maka hendaknya dia membaringkan badannya. Kalau sudah berbaring, paling-palingan ya guling-gulingan. Tapi kalau seandainya masih duduk, mungkin masih bisa memukul dengan tangannya. Dia bisa untuk menahan mulutnya, tetapi tangannya nggak bisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya dia berdiri, maka dia duduk. Kalau seandainya duduk ternyata masih ada amarah yang dia miliki, maka hendaknya dia berbaring. Walhasil beliau katakan annal ghadab halal ghadab la yanbaghi lahu an yatasarrafa bima yumli alaihi ghadabu la qawlan wala fi'lan. Di mana orang yang marah tidak selayaknya dia mengikuti atas apa yang dia inginkan tatkala dia marah. Tidak dalam perkataan, tidak dalam perbuatan, tetapi bagaimana dia menahan itu semuanya agar tidak terjatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia sudah memiliki jiwanya, dia sudah dapat menguasai dirinya, maka dia akan memiliki sifat at-ta'anni, yaitu tidak tergesa-gesa. Karena kalau orang marah biasanya tergesa-gesa apapun, sehingga jamaah sekalian, seorang qadhi, seorang hakim, tatkala dia dalam kondisi marah, dia tidak diperbolehkan untuk menghukum atau menentukan hukuman terhadap orang yang terdakwa, nggak boleh. Apalagi ketika seseorang ingin menentukan sebuah peraturan, ingin menentukan suatu SOP contohnya, maka tidak boleh dalam kondisi marah. Benar-benar harus dalam kondisi yang tenang. Apalagi kalau seandainya kondisi bahagia, Masya Allah, maka pasti dia akan menentukan peraturan-peraturan yang membahagiakan insya Allah ta'ala. Tetapi kalau dia dalam kondisi marah, adanya apa? Dilarang, 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 dan dilarang. Tetapi kalau dalam kondisi lagi bahagia, maka peraturannya berubah. Pegawai akan mendapatkan tunjangan sekian dan sekian. Dia akan mendapatkan bonus di akhir tahun dan seterusnya. Oleh karenanya tadi kita katakan bahwa dalam kondisi marah seorang hakim saja haram, nggak boleh untuk menentukan hukuman terhadap orang yang terdakwa. Baik, kemudian ada hadis yang menyebutkan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "At-ta'anni minasyaitan wal 'ajalatu At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan." Bahwa sifat tenang, kehati-hatian, ini adalah sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sedangkan al-'ajalah, sifat tergesa-gesa, minasyaitan, dari syaitan. Maka sehingga ketika seorang marah tadi, dia harus memiliki jiwanya dulu. Sehingga tatkala dia sudah menguasai dirinya, dia akan kemudian dia akan mengatakan perkataan yang dia tidak akan menyesal setelahnya. Dan demi Allah banyak sekali perkara-perkara yang kemudian kita lontarkan tatkala marah, sehingga di kemudian hari kita menyesal. Kenapa dahulu saya melakukan demikian? Kenapa dahulu kok saya bersumpah demikian? Sehingga menyusahkan diri, sehingga dia berat. Karena sebab apa? Ya karena sebab atas apa yang telah dia ucapkan. Nah, kemudian beliau menjelaskan, orang yang memiliki sifat tenang ini maka dia akan memandang sampai pada jangka waktu yang panjang. Apa akibat-akibatnya yang dia akan rasakan? Apa dampaknya? Apakah dampak positif ataukah negatif? Tetapi kalau orang yang tergesa-gesa, ketika dia marah langsung memberikan ini dan sebagainya, akhirnya kita bisa melihat
perkara-perkara yang sudah dia tetapkan ternyata dilanggar sendiri. Perkara-perkara yang sudah dia ucapkan kemudian dia menyesal setelah. Kenapa? Karena dia dalam kondisi al-ghadab, marah. Dan ghadab ini mengarahkan kepada al-ajalah, ketergesaan. Nah. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Mungkin ini yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Dan masih ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ghadab, terkait dengan sifat marah ini, dan bagaimana syariat kita berusaha untuk menjauhkan kita semuanya dari sifat ghadab, sehingga kita tidak akan menyesal, sehingga kita akan benar-benar melihat akibat-akibat atau dampak-dampak yang kemudian akan dirasakan oleh seorang hamba di hari kemudian. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya biidznillah jalla fi'ula. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yarzuqana 'ilman nafi' wal 'amal salih. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.